orang tua dari Florencia kelas 12 sama Franciscus kelas 10. Saya mengenal sejak 14 tahun yang lalu, awal dari playgroup mereka masuk di Vita. Nama saya Iwan Juanda. Kebetulan saya bekerjanya sebagai pemerhati wanita, ya, dokter kandungan. Lalu saya punya anak baru 4 dan rasanya cukup. 2 sudah lepas dari Vita, yang 2 masih berada di Vita, di SMP Vita. Ya. Sudah cukup lama sih, jadi kalau mau bicara riwayat itu kira-kira tahun 97 ya. Saya Kristianto Adikusumo dan putri saya di sini Evelyn Rosiana Adikusumo. Dia sudah kelas 6 sekarang. Kalau Vita School ini saya sudah mengenal sekitar 17-18 tahun yang lalu. Nama saya Leona, anak saya 2, Via dan Elena, umur 8 dan 6. Mereka bersekolah di Vita School kelas 3 dan kelas 1 SD. Ya, terus terang nama Vita School itu sama sekali tidak asing bagi saya. Suami saya dulu sekolah di playgroup Vita 30 tahun yang lalu. Nama saya Dingding, anak saya bernama Alicia Walton Sanyoto. Untuk saat ini dia bersekolah di Vita School di level play school toddler. Saya sudah tahu Vita School sejak lama, tapi untuk lebih tahunnya itu 3 tahunan sejak anak saya sekolah. Nama saya Hani, anak saya Aiden sekarang bersekolah di TK Vita. Kemudian anak kedua Ethan sekarang di play school toddler Vita School juga. Ya sudah cukup lama ya, sekitar 20 tahun karena kebetulan suami juga alumnus SD Vita School. Saya melihat ada sekolah Vita yang kebetulan juga dekat dengan tempat saya, dan kebetulan juga waktu itu motonya juga pas banget dengan saya, yaitu membangun generasi yang bersinar, menyerupai atau sama dengan Kristus, berbasis pada firman. Jadi rasanya sangat pas ya untuk membentuk generasi yang takut akan Tuhan seperti itu. Dari dulu saya lihat Vita ini dengan berkembangnya zaman ini, Vita ini bisa menjadi sekolah yang sangat maju sekali. Dari dulu di Dharma Husada sana sampai sekarang pindah ke Lighthouse Campus. Yang sebelumnya juga mengalami di Ruko yang di Kelampis itu. Ini dia punya visi misi itu cukup bisa melihat ke masa depan dalam hal pendidikan. Makanya saya juga bisa memilih Vita karena sekolahnya juga cukup baik. Dan kedua itu guru-gurunya itu kalau saya lihat itu cukup bisa memperhatikan anak didiknya itu satu persatu. Jadi biasanya kalau sekolah-sekolah lain mungkin karena terlalu banyak atau gimana jadi agak sulit ya. Kalau di sini di Vita ini dari dulu sampai sekarang itu anak didik itu bisa dilihat satu persatu supaya dalam hal pelajaran juga baik sekali, dan juga terutama dalam hal berperilaku baik terhadap teman maupun terhadap orang tua, terhadap miss-missnya, misternya, itu dia sangat sopan. Nah itulah yang kita cari gitu. Saya dan anak-anak baru pindah ke Surabaya tahun 2010. Waktu itu Via masih berumur 3 tahun. Terus terang pertama-tama itu alasan saya memilih Vita School adalah alasan-alasan yang logis. Jadi dari sisi rekomendasi keluarga, suami saya dulu sekolah di Vita, dan juga karena jarak yang sangat dekat dengan rumah saya. Tapi setelah waktu berlalu, saya melihat sisi-sisi yang menonjol dari Vita. Yang saya rasakan itu terutama staf pengajar Vita mendidik tidak hanya sekedar mendidik, tapi mereka mendidik dengan kasih. Setelah mengobservasi ke beberapa sekolah di timur ini, akhirnya saya dan suami berkesimpulan untuk memasukkan Alicia ini ke Vita School. Karena Vita School lebih menekankan dan memfokuskan kepada karakter building yang pada masa Golden Age ini lebih penting. Ya, yang pertama karena Vita School ini adalah sekolah yang berbasiskan iman Kristiani gitu. Jadi menurut saya sangat penting karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi
sebaiknya dari usia sedini mungkin anak-anak ini bisa diajarkan tentang iman Kristiani ini. Kemudian yang kedua, saya percaya Vita School ini memiliki reputasi yang baik gitu ya dalam mendidik anak-anak, punya sejarah yang panjang. Jadi saya percaya guru-gurunya pun berpengalaman dalam mendidik anak-anak TK untuk anak-anak kecil ini. Yang paling berkesan bagi saya pembentukan karakternya ya. Mereka lebih bisa mandiri, lebih bisa bersosialisasi, dan juga pendalaman imannya, karakter imannya mereka juga bagus. Waktu masuk di SD dulu ya, yang SD itu saya melihat bahwa ternyata anak saya yang karakternya setengah tertutup itu bisa menjadi cukup terbuka. Dan waktu mau masuk ke SMP, terus terang saya cukup ragu asalnya karena Vita termasuk sekolah yang masih baru. Dan saya juga alumnus dari SMP yang sudah cukup tua gitu loh. Tetapi waktu anak saya yang besar, nomor 3, Timi itu masuk dengan sistem pembelajaran yang sistem coaching dan moving class yang ternyata itu sangat sesuai dengan karakter dari setiap masing-masing siswa. Dimana saya melihat Timi itu bertumbuh dengan, kalau saya sih sangat pesat dibanding dengan perkembangannya dia di SD. Dan ternyata sistem itu juga pas juga untuk Nagia yang karakternya sangat berbeda dengan Timi. Jadi saya melihat bahwa sistem ini ternyata cocok untuk setiap anak, yang kami percaya bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang unik yang tidak bisa disamaratakan. Bagi saya, program Vita yang paling berkesan itu adalah Parent-Teacher Conference dan juga Student-Led Conference. Di Parent-Teacher Conference itu selain kita membahas anak kita sendiri, anak-anak itu juga diajak mengeset goal atas prestasi-prestasi yang ingin dia capai pada semester itu, yang nantinya juga bakal direview dengan anaknya. Saya sangat impressed dengan itu. Juga dengan Student-Led Conference, di mana anak kita sendiri akan mempresentasikan apa saja yang sudah dia pelajari pada tahun ajaran itu. Saat-saat itu buat saya selalu mengharukan dan amat sangat berkesan di hati. Pelajaran yang berkesan bagi Florencia, kegiatan di luar sekolahnya itu voala ya. Dia ngikuti kegiatan itu di Bromo, jadi dia bisa tahu masyarakat sekitar gimana, berbagi ilmu di sana, jadi dia bisa lebih menempatkan diri. Kalau bagi Franciscus tentang pelajaran bisnis yang diajari oleh Mr. Isaac itu, dia lebih enjoy di sana katanya. Kalau mau bicara perkembangan karakter, karena anak saya 4 dengan tipe yang masing-masing, mungkin kalau diceritain satu-satu cukup lama ya, bisa sampai sore. Tetapi saya melihat secara singkat aja, yang nomor 1 itu yang sekarang saya melihat dia setelah lulus dokter, dia itu menjadi anak yang ya bukan anak lagi ya, dia sekarang pemuda yang saya lihat karakternya sangat baik gitu. Dan saya tidak bisa menyangkal bahwa Vita ikut berperan yang cukup besar, karena walaupun tanggung jawab pendidikan pada orang tua, tetapi anak itu rasanya lebih lama di sekolah sama dibanding kumpul kita. Itu yang saya lihat hasilnya sekarang. Dan saya lihat juga pada Timi itu hasilnya sudah saya lihat sekarang. Berbeda dengan Kevin yang sudah lulus. Timi saya melihat bahwa di SMP ini dia karakternya sangat bertumbuh, berbeda dengan waktu dia di SD yang tipenya dia main begitu aja ya. Jadi anak yang acuh karena tipenya dia ekstrovert, suka bermain. Di SMP ini ternyata dia bertumbuh menjadi karakter yang sangat bertanggung jawab. Kemudian dia punya jiwa kepemimpinan, dan yang saya juga heran dia juga di sekolah ini jadi anak yang sopan dan suka menolong. Itu yang saya sungguh-sungguh heran melihat dari catatan di rapornya dia ya, karena itu beda sekali dengan Timi yang dahulu. Dan saya yang cukup membuat saya surprise, dan itu waktu saya ditelepon karena Timi mau ikut LDKS waktu yang mewakili Vita bersama-sama dengan siswa SMP se-Surabaya. Dan itu sangat surprise buat saya, dan saya percaya bahwa Timi berkembang bersama dengan Vita, dan saya percaya bahwa Timi akan terus bisa tumbuh menjadi anak yang sesuai yang kita harapkan, terutama yang Tuhan harapkan. Yang penting itu di sekolah Vita itu diajarin
bagaimana selain belajar yang sudah setara standar nasional, juga di dalam hal berpikir. Jadi Evelyn itu bisa berpikir secara logika, sehingga kalau dia ada hal-hal tertentu di luar sekolah yang ada masalah-masalah itu, dia bisa cepat sekali untuk menanggapi gitu. Dan yang paling penting itu selain untuk belajar dan juga berpikir, itu adalah kita juga sangat guru-gurunya juga bisa mendidik anak itu untuk hidup di jalan Tuhan. Anak saya Elena mulai sekolah di Vita School tahun 2015-2016 ini. Elena itu orangnya amat sangat pemalu. Waktu placement test di Vita, ia menangis dan tidak mau ikut tesnya. Saya ingat waktu itu Miss Debbie, kepala sekolah SD Vita School, ikut turun tangan, tertawa-tertawa, menenangkan El, dan akhirnya El mau mengikuti placement test. 2 bulan sekarang sudah berjalan sejak Vita mulai sekolah lagi, dan El sudah berlari-lari di hallway dengan teman-teman yang tadinya dia tidak kenal. Sekarang dia berani maju ke depan, memperkenalkan dirinya, umurnya, alamatnya, dengan suara yang lantang. Dia bahkan excited untuk menunggu acara itu. Saya sangat senang dengan perubahan El, dan saya sangat terkejut dengan perubahan positif itu. Alicia ini saya masukkan sejak baby di Vita Baby Bright. Mungkin kalau dalam waktu jangka pendek nggak terlalu kelihatan perkembangannya. Tapi setelah dia mulai masuk di kelas toddler, perkembangan emosinya sama behavioral dia itu mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat. Setelah sekolah, dia itu lebih bisa bersikap di depan orang yang nggak dikenal maupun dikenal, menjadi lebih confident, menjadi lebih nggak takut-takut gitu ya. Kesannya itu dia ngerti bagaimana harus menghadapi orang. Perkembangannya cukup banyak ya. Selain kemampuan kognitifnya, misalnya baca, tulis, hitung, kemudian kemampuan berbahasa Mandarin, bahasa Inggris jauh-jauh meningkat. Selain itu perkembangan karakternya ya, yang dulunya cengeng, yang dulunya penakut, dia cenderung takut mencoba hal-hal yang baru, sekarang jadi lebih percaya diri. Kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bisa belajar share, dan juga bersikap yang sopan terhadap orang tua, seperti itu. Lalu yang menarik ini, akhir-akhir ini dia sering bilang pada saya kalau dia suka banget ke sekolah gitu, enjoy banget bersekolah. Hal itu ya keberhasilan gitu ya bagi saya ya, karena bagi anak kecil untuk bisa enjoy belajar itu baik gitu, untuk bekalnya dia untuk belajar di jenjang berikutnya gitu. Jadi learning should be fun, exciting lah gitu, dan dia dapat itu di Vita.